Karamah Syekh Abdul Qadir Jailani tak terhitung jumlahnya. Beliau bukan hanya seorang ulama besar, tapi juga seorang wali agung yang memiliki banyak gelar. Di antaranya adalah Albas al-Asyab, sang burung raja wali kelabu, simbol ketajaman mata batinnya dalam menembus hakikat. Ia juga dikenal sebagai Muhyiddin, sang penghidup agama. Nasabnya bersambung langsung kepada Rasulullah Muhammad, menjadikan darah kenabian mengalir dalam tubuhnya. Bagi para pengamal tarekat, nama Syekh Abdul Qadir bukan sekadar dikenang. Namanya diagungkan, amalnya diteladani. Ia adalah Sultanul Aulia, rajanya para wali, pemimpin para kekasih Allah di bumi. Pada suatu malam penuh keheningan, Abu Syali Musa al-Janaki terbangun dengan tubuh gemetar. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Rasulullah datang menghampirinya. Wajahnya bersinar dikelilingi para sahabat dan para imam besar mazhab. Mereka bukan hanya hadir, tapi membawa kabar yang mengguncang langit dan bumi. "Wahai Abu Syalih," sabda Rasulullah, "engkau akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Ia adalah anak kesayanganku dan kekasih Allah. Ia akan mencapai derajat kewalian yang tinggi sebagaimana aku mencapai puncak kenabian." Abu Syalih terjaga dalam peluh dingin. Hatinya tak mampu menampung kebesaran pesan itu. Ia menangis dalam sujud panjang, menyadari bahwa dalam rahim istrinya kini tersemat ruh besar yang kelak akan mengguncang dunia. Tak lama kemudian, berita itu tersebar di kalangan para arif. Para nabi dalam mimpi lainnya pun menyampaikan kabar yang sama. Mereka memuliakan bayi yang belum lahir itu, mengisyaratkan bahwa seluruh wali akan tunduk padanya. Siapa yang menolak, maka kewaliannya akan tercabut. Dan malam itu, tak hanya langit yang bersaksi. Bahkan tanah Jailan pun ikut menyambut kelahiran anak itu. Pada malam pertama bulan Ramadan tahun 470 Hijriah, hanya anak laki-laki yang lahir di kota itu. Jumlahnya 11 orang. Semuanya kelak menjadi wali, seakan takdir telah mengatur agar mereka menjadi pengiring kebesaran seorang wali agung, Abdul Qadir al-Jailani. Abdul Qadir al-Jailani lahir di tengah takdir langit yang sedang dibentangkan. Dan dari 11 bayi laki-laki yang lahir malam itu, hanya satu yang dipilih untuk memikul cahaya kewalian tertinggi, dirinya. Namun sebelum cahaya itu tumbuh, takdir justru lebih dulu menguji dengan luka. Saat Abdul Qadir masih dalam buayan, ayahnya, Abu Syalih Musa, wafat meninggalkannya. Kepergiannya bukan sekadar kehilangan seorang kepala keluarga, tapi hilangnya pelindung, pembimbing, dan panutan utama dalam rumah mereka. Fatimah, sang ibu, kini menanggung dua beban sekaligus. Kesedihan sebagai seorang istri yang ditinggal suami, dan tanggung jawab suci membesarkan seorang anak yang telah ditakdirkan menjadi wali agung. Tapi ia bukan perempuan biasa. Ia adalah keturunan langsung dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah. Dalam dirinya mengalir darah kemuliaan dan keteguhan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ia mendidik Abdul Qadir dengan kesabaran seorang ibu, dan kewibawaan seorang guru. Dalam sepi dan keterbatasan, ia tanamkan keikhlasan, adab, serta cinta ilahi dalam setiap laku anaknya. Sebelum wafat, Abu Syalih sempat meninggalkan sebuah wasiat yang hanya diketahui istrinya. Dalam bisikan terakhirnya, ia berkata, "Jika anak ini besar nanti, dan engkau lihat tanda-tanda cahaya semakin terang dalam dirinya, maka jangan halangi langkahnya. Biarkan ia pergi ke Baghdad. Di sanalah takdirnya akan mekar." Wasiat itu disimpan rapat oleh Fatimah. Ia tahu, ada sesuatu yang menanti jauh di luar kampung Jilan. Sesuatu yang hanya bisa diraih jika Abdul Qadir melangkah keluar dari tanah kelahirannya. Tahun-tahun berlalu, dan Abdul Qadir tumbuh menjadi remaja yang tidak seperti anak-anak lain. Ia lebih banyak diam. Sorot matanya tajam, seakan melihat dunia dengan kedalaman yang tak dipahami orang awam. Tak jarang ia berbicara sendiri di waktu malam, seperti sedang bermunajat. Dan pada suatu subuh, saat embun masih menggantung di daun-daun, Abdul Qadir datang mendekati ibunya dan berkata dengan suara mantap, "Wahai ibu, izinkan aku berangkat ke Baghdad. Hatiku dipanggil ke sana." Fatimah terdiam. Hatinya terbelah dua. Sebagai ibu yang ingin memeluk anaknya selamanya, dan sebagai perempuan salihah yang mengerti bahwa anaknya tak bisa dikekang dunia. Maka dengan linangan air mata dan hati yang ikhlas, ia buka peti tua warisan sang suami. Di dalamnya ada 80 dinar emas yang dibungkus rapi, dan pakaian bersih yang telah disiapkan sejak lama. Ia belah emas itu menjadi dua. Satu untuk keperluan Abdul Qadir di perjalanan, satu lagi untuk keluarganya yang tersisa. Lalu ia jahit uang itu ke dalam pakaian Abdul Qadir, dan berpesan, "Jangan kau dustai ibumu, walau dalam bahaya. Katakan selalu yang benar. Disitulah kekuatanmu akan lahir." Perjalanan menuju takdir besar pun dimulai. Dari desa Jilan yang sunyi, sang wali muda melangkah meninggalkan tanah kelahiran, membawa bekal sedikit, dan kepercayaan yang besar dari ibunya. Langit menyaksikan, bumi bergetar. Karena seorang kekasih Allah tengah bergerak menuju panggilan cahaya. Maka setan pun bangkit. Dan dunia, yang tahu bahwa seorang wali sedang dilahirkan dalam sunyi, mulai menguji langkahnya dengan tipu daya dan jebakan. Abdul Qadir yang baru berusia 18 tahun, berjalan kaki dari Jilan menuju Baghdad.
Ia menembus padang tandus, hutan belantara, dan jalan-jalan sunyi yang dipenuhi bahaya. Belum genap beberapa hari perjalanan, rombongan kafilah yang ia tumpangi disergap oleh sekelompok perampok bersenjata. Mereka liar, kejam, dan tak segan membunuh demi sebutir koin. Seluruh penumpang diinterogasi dan dirampas hartanya. Ketika tiba giliran Abdul Qadir, seorang pemimpin perampok bertanya dengan nada kasar, "Hai anak muda, apa yang kau bawa?" Tanpa ragu, Abdul Qadir menjawab dengan tenang, "Aku membawa 40 dinar emas. Disimpan ibuku dalam jahitan pakaianku." Para perampok tertawa. Mereka mengira anak ini sedang menggoda maut. Namun pemimpin mereka, penasaran, memeriksa pakaiannya dan benar saja, ditemukan emas yang dijahit rapi di balik jubahnya. Marah dan heran bercampur di wajah perampok itu. "Mengapa kau mengakuinya? Kau bisa saja berbohong, dan kami tak akan tahu." Abdul Qadir menjawab dengan lembut, tapi tajam, "Ibuku berpesan padaku agar tidak pernah berdusta, bahkan dalam keadaan bahaya. Aku lebih takut mengecewakan ibuku, daripada kehilangan harta." Jawaban itu mengguncang hati para perampok. Mereka yang selama ini hidup dari kebohongan dan kekerasan, mendadak bungkam di hadapan anak muda yang kejujurannya lebih tajam dari pedang. Dalam sekejap, atmosfer berubah. Pemimpin perampok itu terduduk lemas, lalu menatap langit sambil berbisik, "Demi Allah, anak ini lebih mulia dari kami semua. Jika seorang anak remaja bisa seteguh ini menjaga pesan ibunya, maka hidup kami yang penuh dosa harus segera ditinggalkan." Hari itu, bukan hanya emas yang diselamatkan, tapi juga sekelompok jiwa yang tersentuh oleh cahaya kejujuran. Para perampok itu bertobat di hadapan Abdul Qadir. Mereka menangis, mencium tangannya, dan meminta ditunjukkan jalan kembali kepada Allah. Dan kisah ini pun menyebar, jauh sebelum Abdul Qadir dikenal sebagai wali besar. Ia belum sampai di Baghdad, tapi namanya telah mendahului langkahnya. Sebagai pemuda jujur yang bisa mengubah hati manusia, bahkan yang paling kelam sekalipun. Langit menyambut langkahnya dengan berkah, karena Baghdad sudah menanti. Di sanalah, pertarungan sejati akan dimulai. Namun ketika akhirnya kaki Abdul Qadir menginjakan diri di kota itu, yang ia temui bukanlah sambutan, melainkan kesunyian. Baghdad, kota para ulama dan ilmuwan, ternyata juga tempat di mana ego, ilmu tanpa adab, dan kebanggaan intelektual bersaing dalam diam. Di tengah gemerlapnya menara ilmu dan madrasah, seorang pemuda miskin dari Jilan hanyalah bayang-bayang yang mudah diabaikan. Ia tidur di masjid-masjid, berpuasa karena tak punya makanan, dan belajar di sela-sela waktu salat. Siang hari ia ikut halakah para ulama, malam harinya ia menyendiri di sudut gelap, menghafal, merenung, menangis. Terkadang, ia hanya punya air wudhu untuk mengganjal lapar. Tapi jiwanya tak goyah. Ia datang bukan untuk mencari nama, melainkan cahaya. Di antara para pelajar lain, banyak yang meremahkannya. Mereka mencibir, "Apa yang bisa diajarkan anak kampung ini? Lihat bajunya, robek dan usang. Mana mungkin ia bisa menandingi kecerdasan kami yang lahir di Baghdad?" Namun Abdul Qadir tak membalas cemoohan. Ia belajar diam-diam, dan mencatat setiap kalimat gurunya seolah itu adalah mutiara dari langit. Ia menyimak pelajaran fikih, hadits, tafsir, nahwu, dan balaghah dengan ketekunan seorang pencinta. Hari demi hari berlalu, tubuhnya kurus, tapi hatinya kian membesar, didorong kerinduan pada kebenaran yang sejati. Suatu malam, dalam keadaan sangat lapar, ia melihat seekor apel mengambang di sungai. Tanpa pikir panjang, ia mengambil dan memakannya. Tapi baru satu gigitan, ia tersadar. Hatinya menjerit, "Apakah aku telah memakan sesuatu yang bukan milikku?" Tanpa izin pemiliknya, segera, ia mencari pemilik kebun apel itu, dan menempuh perjalanan sejauh lebih dari 2 hari hanya untuk meminta maaf. Ia rela dihukum. Namun ketika pemilik kebun itu mendengar penyesalannya, ia berkata, "Aku akan memaafkanmu dengan satu syarat. Kau harus menikahi putriku yang buta, tuli, dan bisu." Abdul Qadir terdiam. Ini bukan ujian biasa. Ini adalah jalan terjal menuju keikhlasan. Dan tanpa ragu, ia menerima syarat itu. Tapi ketika pernikahan terjadi, betapa terkejutnya ia. Sang istri ternyata bukan perempuan cacat, melainkan wanita salihah yang dijaga dari fitnah dunia. Ujian kejujurannya kembali berbuah kemuliaan. Tapi itu baru awal. Karena Baghdad belum benar-benar menerima kehadirannya. Dan cobaan yang lebih besar telah menanti. Bukan dari orang biasa, tapi dari para ulama besar yang merasa terusik oleh cahaya yang belum mereka pahami. Majelis ilmu di Baghdad adalah pusat kecemerlangan. Di sanalah para pembesar ilmu berkumpul, membahas ayat-ayat dan hadits, bertukar dalil dan logika. Tapi majelis itu juga menyimpan panasnya persaingan. Siapa yang tak fasih, akan digilas. Siapa yang bersinar terlalu terang, akan disiram agar padam. Abdul Qadir, yang semula hanya duduk di pinggiran, mulai menyita perhatian. Ia menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dengan jernih dan tajam, bahkan meluruskan kekeliruan beberapa murid senior dengan adab yang halus tapi menusuk.
Kata-katanya membawa getaran yang membuat para pendengar diam, bukan hanya karena ilmunya, tapi karena ketulusan yang menyertainya. Ia tidak sekadar berilmu, tapi juga beradab. Hal ini membuat beberapa guru besar resah. "Siapa dia?" bisik mereka. "Mengapa murid-murid kita lebih tertarik mendengarkannya daripada kepada kita yang lebih senior?" Sampai suatu hari, di sebuah majelis besar di Masjid Jami, Baghdad, seorang ulama terkemuka mengajukan pertanyaan jebakan. Di hadapan ratusan pelajar, ia berkata, "Wahai Abdul Qadir, jika engkau benar-benar paham ilmu, jawablah pertanyaan ini." Ia melontarkan masalah fikih yang pelik, penuh jebakan logika dan dalil yang diputar-balikan. Semua mata tertuju pada Abdul Qadir. Sunyi. Hanya suara detak jantung yang terdengar. Namun dengan tenang, Abdul Qadir berdiri. Ia mengurai satu demi satu kekusutan dalil itu dengan kejernihan seperti air pegunungan. Ia tak hanya menjawab, tapi juga menasihati. Dengan suara tenang, ia berkata, "Ilmu itu bukan untuk saling mengalahkan. Ia adalah cahaya, bukan senjata. Siapa yang menjadikannya alat untuk menjatuhkan, maka ia telah mencemari amanahnya." Majelis itu hening. Sang ulama terdiam. Sebagian mengagumi, sebagian membenci lebih dalam. Namun sejak hari itu, musuh-musuh dia mulai bermunculan. Mereka menyusun rencana, mencari celah. Karena cahaya Abdul Qadir bukan hanya menerangi jalan, tapi juga membongkar gelapnya hati yang tertutup ria dan sombong. Dan malam pun turun di Baghdad. Tapi bagi Abdul Qadir, malam hanyalah waktu untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia tidak tahu bahwa fitnah besar akan segera datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam lingkaran para ahli agama sendiri. Malam-malam itu, di lorong-lorong Baghdad, desas-desus mulai beredar. "Abdul Qadir terlalu muda untuk bicara seperti itu," kata seorang ulama senior dengan nada sinis. "Ia hanya ingin mencari kemasyhuran," seru yang lain. Dari bisik-bisik menjadi fitnah, dari fitnah menjadi tuduhan terbuka. Suatu pagi, ketika Abdul Qadir memasuki masjid untuk menghadiri halakah, beberapa murid yang dulu menyambutnya kini menunduk enggan. Bahkan sebagian berbisik sambil memalingkan wajah. Salah satu guru berkata di depan umum, "Hati-hati dengan anak muda itu. Ilmunya mungkin luas, tapi niatnya tidak jelas. Jangan sampai kita tersesat oleh kata-kata yang manis tapi beracun." Abdul Qadir berdiri membeku, menahan gelombang rasa sakit yang menekan dadanya. Ia tidak membalas. Hatinya memilih diam, karena ia tahu setiap kata balasan hanya akan menambah api fitnah. Tetapi diamnya adalah kesendirian yang menyesakkan. Semua pintu dunia seakan tertutup untuknya. Malam itu, ia pergi menyendiri ke tepi sungai Tigris. Air yang mengalir membawa pantulan rembulan, seakan ikut mendengar keluhannya yang tak terucap. Dalam hening ia menengadah dan berdoa, "Ya Allah, jika ini jalan yang kau pilihkan untukku, kuatkanlah aku. Jangan biarkan hatiku membalas keburukan dengan keburukan." Beberapa malam berikutnya, ia meninggalkan kota. Menyusuri padang tandus di luar Baghdad, hanya ditemani cahaya bintang dan suara angin yang memukul wajahnya. Ia menanggalkan kemuliaan dunia, memilih kesendirian untuk menyucikan hati. Tak ada yang tahu bahwa di tengah kesepian itulah, rahmat Allah sedang menyiapkan sebuah lompatan yang akan mengubah sejarah. Di balik sunyi, langit seakan berbisik, seolah berkata, "Bersabarlah wahai hamba, karena badai ini hanyalah awal dari kemuliaan yang akan mengguncang bumi." Dan benar, dalam sunyinya pengasingan, di tengah padang tandus tanpa penunjuk arah selain bintang-bintang malam, Syekh Abdul Qadir justru menemukan kehidupan yang tidak diberikan oleh dunia, kehidupan batin yang tersambung langsung dengan langit. Ia tinggal di tengah gurun, memakan apa yang bisa ia temukan, daun-daunan, akar, dan kadang hanya air. Bukan karena tak mampu kembali, tetapi karena ia memilih menempuh jalan sunyi yang penuh ujian. Setiap malam ia sholat, menangis, dan bermunajat. Hanya kepada Allah ia berbicara. Hanya kepadanya ia mengadukan luka-luka dunia. Suatu malam, saat ia bermunajat hingga hampir fajar, tubuhnya lemah tak berdaya. Tiba-tiba langit seperti pecah, dan terdengar suara yang lembut namun mengguncang jiwanya. "Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku bersamamu. Aku telah memilihmu sejak sebelum engkau dilahirkan ke dunia." Ia terjatuh bersujud, tubuhnya gemetar. Suara itu bukan dari telinga, tapi dari dalam ruhnya sendiri. Sejak malam itu, semuanya berubah. Ia bukan lagi hanya seorang pemuda yang diasingkan. Ia adalah seorang wali yang tengah ditempa untuk tugas agung yang belum pernah dibayangkan manusia. Hari-hari berikutnya, ia mulai mengalami hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika biasa. Setiap kali ia berdoa, hujan turun. Setiap kali ia sakit, kesembuhan datang tanpa sebab. Binatang-binatang gurun yang liar tiba-tiba jinak di hadapannya. Dan yang paling menakjubkan, jiwanya mampu membaca isi hati manusia yang bahkan belum ia temui. Namun ia tetap diam. Ia tidak memburu pengakuan. Ia hanya terus berzikir, menanti kapan Allah mengizinkannya kembali ke tengah umat. Karena ia tahu, kemuliaan sejati bukan datang dari sorak manusia, tapi dari kesabaran dalam kesunyian.
Kemuliaan sejati bukan datang dari sorak manusia, tapi dari kesabaran dalam kesunyian. Namun akhirnya, perintah itu datang juga. Suatu malam, dalam hening zikirnya, Syekh Abdul Qadir mendengar suara dari dalam hatinya. Kembalilah ke Baghdad. Saatnya cahaya yang kau bawa menerangi dunia. Dengan langkah ringan dan hati yang pasrah, ia berjalan kembali ke kota yang dulu mengusirnya. Tapi kali ini, langit mengiringinya. Aroma karamah mengalir dari tubuhnya. Hatinya lebih tenang dari samudra, dan matanya memancarkan kedalaman yang membuat siapapun tak mampu berpaling. Ketika ia kembali ke Baghdad, kabar tentang perubahan luar biasa dirinya sudah lebih dulu sampai ke telinga penduduk. Orang-orang mulai berdatangan, bukan karena ingin melihat seorang pemuda alim, tapi karena haus akan keberkahan yang mulai mereka rasakan hanya dari mendengar namanya. Masjid-masjid penuh. Jalan-jalan dipadati. Bahkan para sultan dan bangsawan datang diam-diam hanya untuk meminta doa. Namun bersamaan dengan cinta umat, datang pula dengki dari langit yang tertutup, dari hati para ulama yang merasa kedudukannya terancam. Mengapa orang-orang mencium tangannya seolah dia nabi? Kata seorang ulama. Ini bahaya. Ini bisa merusak tatanan ilmu. Timpal yang lain. Kecemburuan berubah menjadi rencana. Beberapa dari mereka mulai menyebar tuduhan-tuduhan, bahwa Abdul Qadir hanya tukang sihir, bahwa karamahnya hanyalah tipu daya jin. Mereka menyebarkan risalah untuk menolak ajarannya. Mereka melarang murid-murid untuk datang kepadanya. Namun yang tak mereka pahami, cahaya tak bisa ditutupi dengan kertas hitam. Semakin mereka menentang, semakin besar gelombang manusia yang datang mencarinya. Dan di tengah badai fitnah yang makin besar, Syekh Abdul Qadir tetap duduk tenang, mengajar dengan lembut, tak sekalipun membalas caci dengan cercaan. Karena ia tahu, badai yang sejati belum datang. Yang kini ia hadapi, baru angin pemanasan sebelum dentuman ujian yang akan benar-benar mengguncang iman manusia. Dan sebelum badai itu tiba, Allah justru memperlihatkan kepadanya satu sisi dari kemuliaan yang tak bisa dibayangkan akal manusia biasa. Malam itu, di sebuah majelis kecil, Syekh Abdul Qadir duduk bersila mengajar tafsir. Jamaahnya beragam, anak muda, orang tua, fakir miskin, para pedagang. Tapi ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tiba-tiba, suasana menjadi hening. Angin tak berhembus, dan udara berubah begitu khusyuk. Sebagian jamaah merasa merinding, sebagian lagi menunduk dengan gemetar tanpa sebab. Lalu Syekh Abdul Qadir berhenti berbicara. Ia menatap lurus ke ruang kosong di tengah masjid dan berkata pelan, "Kalian yang datang dari alam lain, masuklah dengan adab." Seketika itu, ruangan yang sama berubah seperti lautan cahaya. Mata manusia biasa tak bisa melihatnya, tapi ruh-ruh yang bersih merasakannya. Makhluk-makhluk gaib, jin muslim, ruh-ruh para kekasih Allah, bahkan malaikat, berkumpul dalam satu majelis yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mereka datang bukan hanya untuk mendengarkan, tapi untuk menimba ilmu. Karena Syekh Abdul Qadir kini bukan hanya guru bagi manusia, tapi guru bagi makhluk langit dan bumi. Dan saat ia melantunkan ayat demi ayat dengan tafsir maknawi yang dalam, suara-suara dia menyambut dalam kesadaran ruhani. Terkadang terdengar gema zikir yang tak keluar dari mulut manusia manapun. Terkadang lantai masjid bergetar lembut oleh kehadiran yang tak kasat mata. Tapi semua itu tak membuat Syekh takjub. Ia justru menangis. "Ya Allah," bisiknya, "aku hanya hamba. Jangan biarkan aku tertipu oleh pujian makhluk, baik yang tampak maupun yang gaib. Jagalah hatiku tetap hancur di hadapan MU." Namun, di balik majelis luar biasa ini, bisikan dengki dari dunia manusia semakin beringas. "Dia mulai mengajarkan hal-hal yang tak pernah kami pelajari," kata sebagian ulama. "Ini ilmu sesat. Ini bukan dari syariat," teriak yang lain. Mereka tidak tahu bahwa Syekh Abdul Qadir tidak sedang menyalahi syariat. Ia justru sedang menghidupkannya dari kedalaman ruh, menyambung akal manusia dengan langit. Tapi siapa yang bisa menerima kedalaman itu, bila hatinya masih terikat oleh dunia? Itulah sebabnya, di saat Syekh Abdul Qadir menghidupkan ruh syariat dengan kasih dan zikir, sebagian orang justru menganggapnya sebagai ancaman. Fitnah pun mulai ditebar bukan lagi secara sembunyi-sembunyi, melainkan terang-terangan. Rumor menyebar luas, bahwa Syekh Abdul Qadir memiliki ilmu hitam, bahwa ia memanggil jin dalam pengajiannya, bahwa ia mengajarkan makrifat sesat yang menyesatkan umat. Beberapa masjid yang dahulu memanggilnya untuk mengajar, kini menutup pintu rapat-rapat. Para ulama yang dengki berkumpul dan mulai menyusun siasat lebih besar, menjatuhkannya di hadapan penguasa. Surat-surat resmi dikirimkan ke istana. Isinya, tuduhan bahwa Abdul Qadir tengah membangun sekte baru, membahayakan persatuan umat, mengacaukan akidah. Raja pun mulai ragu. Ia mengirim mata-mata untuk menyusup ke dalam majelis sang wali. Namun apa yang mereka lihat justru membingungkan. Tak ada kerusuhan, tak ada pengajaran sesat. Hanya zikir, air mata, dan ilmu yang menyejukkan hati. Tapi laporan tetap dimanipulasi, karena kebencian lebih kuat dari kebenaran. Malam-malam pun mulai dipenuhi ancaman. Batu dilemparkan ke rumahnya. Murid-muridnya diintimidasi.
Sebagian bahkan diculik dan dihilangkan tanpa jejak. Tapi Syekh Abdul Qadir tetap tak menggugat. Ia hanya berkata, jika ini jalan yang Allah pilihkan untukku, maka aku akan terus berjalan walau dengan darah dan air mata. Dan benar, pada satu malam yang gelap, sekelompok orang bertopeng menyusup ke rumah beliau. Mereka membawa pedang dan racun. Tapi saat mereka mendekat, tubuh mereka tiba-tiba lumpuh. Kaki mereka kaku, tangan mereka gemetar. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahan mereka. Lalu suara bergema dari ruang tamu, jangan takut pada yang membawa pedang. Takutlah pada yang hatinya gelap. Para penyerang itu lari tunggang langgang. Sebagian dari mereka bertobat seketika. Sebagian lain semakin benci. Dan fitnah pun naik ke tingkat berikutnya. Karena mereka menyadari, menjatuhkan Syekh Abdul Qadir dengan cara biasa tidak akan pernah berhasil. Maka, mereka merancang fitnah yang jauh lebih besar. Fitnah yang bisa membakar seluruh kota. Mereka memalsukan dokumen, memanipulasi kesaksian, bahkan menyuap sebagian pejabat kerajaan. Dan akhirnya, keputusan berat itu turun dari istana. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani harus diadili. Kabar itu menyebar seperti petir di tengah keramaian. Orang-orang gemetar, murid-murid menangis, dan sebagian besar warga Baghdad berkumpul di halaman rumahnya, memohon agar beliau tidak menghadiri pengadilan yang penuh jebakan itu. Namun beliau hanya tersenyum dan berkata, jika mereka mengira aku ingin membela diriku sendiri, mereka keliru. Aku datang bukan membawa nama, tapi membawa keikhlasan. Hari itu, Syekh Abdul Qadir berjalan kaki menuju balai pengadilan, diiringi ribuan orang yang diam dalam doa dan tangis. Langit tampak mendung. Angin berembus aneh. Bahkan burung-burung yang biasa berkicau di pagi hari pun mendadak diam. Di dalam ruang pengadilan, para hakim duduk dengan muka kaku. Di seberang meja, berdiri para penuduh, ulama, pejabat, dan orang-orang yang pernah merasa kalah oleh ilmunya. Mereka membacakan dakwaan dengan penuh kebencian, menyebarkan ajaran sesat, menciptakan kultus pribadi, dan mengganggu ketertiban umum. Namun Syekh Abdul Qadir hanya diam. Ia tak membantah, tak membela diri. Hanya senyumnya yang membuat para hakim merasa seolah sedang diadili balik oleh nurani mereka sendiri. Salah satu hakim akhirnya bertanya, mengapa engkau tidak membela dirimu, wahai Abdul Qadir? Dan ia menjawab pelan, bagaimana aku akan membela diri dari sesuatu yang Allah izinkan terjadi? Jika aku benar, Dia yang akan membelaku. Jika aku salah, biarlah hukuman ini jadi penyucianku. Kata-katanya mengguncang. Beberapa hakim mulai meneteskan air mata. Tapi keputusan politik lebih kuat dari suara hati. Hukuman tetap dijatuhkan, pengasingan dan pelarangan mengajar. Ribuan orang menangis. Tapi Syekh Abdul Qadir tetap melangkah keluar dengan kepala tegak. Dan saat itulah, langit yang mendung sejak pagi menurunkan hujan deras. Seolah ikut menangis bersama umat yang baru saja kehilangan cahaya penuntun mereka. Namun mereka lupa satu hal, cahaya yang ditanam di dalam jiwa, tidak bisa diasingkan oleh tembok dan larangan. Karena yang akan terjadi setelah ini, jauh lebih mengguncang. Syekh Abdul Qadir tak membawa apapun saat diasingkan. Hanya pakaian di badan dan keikhlasan di dada. Ia berjalan keluar dari kota Baghdad tanpa dendam, tanpa amarah. Sebagian orang mengikutinya dari jauh, tak kuasa berpisah. Tapi beliau hanya menoleh dan berkata, jangan tangisi perpisahan ini. Air akan tetap mengalir meski dibendung. Dan siapa yang ditanam Allah, akan tumbuh bahkan di tanah paling kering. Beliau menetap di sebuah gua sunyi di pinggiran gurun. Tempat yang bagi manusia biasa adalah simbol kehampaan, bagi beliau justru menjadi ruang perjumpaan dengan sang kekasih sejati. Hari-harinya dipenuhi zikir, malam-malamnya dihiasi tangisan cinta pada Allah. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, namun auranya menyala terang, menerangi bahkan jiwa-jiwa yang datang dari kejauhan. Anehnya, meski diasingkan, Syekh Abdul Qadir justru semakin dikenal. Orang-orang datang diam-diam ke gua itu, mencari jawaban, meminta doa, atau sekadar duduk dalam diam di dekat beliau. Dan mereka pulang membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pada suatu malam, ketika beliau tengah larut dalam munajat, langit gurun tiba-tiba terang benderang. Cahaya aneh turun seperti kabut yang berpendar. Dari dalam gua terdengar lantunan doa yang mengguncang. Para pengamat langit menyebut malam itu sebagai malam yang tidak seperti biasanya. Tapi tak ada yang tahu, malam itu, malaikat-malaikat langit turun untuk menyimak majelis seorang manusia yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Lalu datanglah kabar ajaib. Seorang hakim yang dulu menjatuhkan vonis, meninggal dengan wajah pucat dan mata terbuka ketakutan. Ulama yang pernah memfitnah, terserang bisu dan tak bisa bicara hingga ajalnya. Satu demi satu, mereka yang ikut mencelakakan sang wali, mengalami takdir yang misterius. Orang-orang mulai sadar. Mereka tak sedang mengasingkan seorang ulama biasa. Mereka telah membuang kekasih Allah dari tengah-tengah mereka. Namun Syekh Abdul Qadir tak pernah membalas. Ia hanya berkata pada muridnya, siapa yang mencintai Allah, tak punya waktu membenci manusia. Karena hatinya sudah dipenuhi oleh lautan yang lebih luas.
Dan dari dalam pengasingan itulah, sebuah gelombang baru mulai lahir. Gelombang yang akan mengguncang bukan hanya Baghdad, tapi seluruh dunia Islam. Gua tempat Syekh Abdul Qadir mengasingkan diri kini menjadi pusat ziarah. Para pencari kebenaran datang dari segala penjuru, dari Syam, Hijaz, Mesir, bahkan hingga Khurasan. Mereka tidak datang karena undangan, tidak pula karena propaganda. Mereka datang karena dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah kekuatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang gelisah dan haus akan cahaya. Murid-murid yang dahulu tercerai-berai, kini mulai kembali satu persatu. Mereka tak sekadar kembali membawa tubuh. Mereka membawa pengikut, membawa cinta, membawa cerita tentang karamah demi karamah yang mereka saksikan sendiri dalam pengembaraan. Baghdad pun tak bisa lagi membendung gelombang ini. Kota itu mulai berguncang oleh suara-suara yang menyebut satu nama, Abdul Qadir. Bukan lagi sebagai orang buangan, melainkan sebagai wali agung yang tak bisa disangkal. Dan akhirnya, takdir pun menuntun Syekh Abdul Qadir kembali ke kota yang pernah membuangnya. Ia berjalan masuk ke Baghdad dengan langkah ringan dan kepala tertunduk. Tak ada iring-iringan mewah, hanya kesunyian yang menyertainya. Tapi penduduk Baghdad tahu, langit tengah kembali menyapa bumi. Jalan-jalan penuh sesak oleh manusia yang ingin menyentuh jubahnya, memandang wajahnya, atau sekadar berdiri dalam diam saat beliau lewat. Tangis pecah di sudut-sudut kota. Orang-orang yang dulu mengejeknya kini bersujud dalam penyesalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, suara beliau kembali menggema di mimbar Masjid Jami. Suara yang dalam, tenang, dan mengguncang jiwa. Wahai manusia, aku datang bukan membawa dendam. Aku datang membawa berita tentang cinta. Karena yang menyakiti bukan musuhku, dan yang memelukku pun bukan milikku. Semuanya milik Allah. Maka biarlah Allah yang menyatukan dan memisahkan, menurut kehendaknya. Tak ada yang bersuara setelah itu. Karena semua merasa sedang diajak bicara langsung oleh langit. Dan dari malam itulah, sebuah kebangkitan dimulai. Kebangkitan yang tak bisa dihentikan oleh kekuasaan, uang, atau kekerasan. Karena ini bukan gerakan manusia semata. Ini adalah gerakan ruh. Dan ketika ruh telah bergerak, bahkan alam pun tunduk. Tak lama setelah Syekh Abdul Qadir kembali ke Baghdad, kota itu menjadi saksi kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan logika manusia. Orang lumpuh yang disentuh jubah beliau, pulang berjalan dengan kedua kakinya. Seorang wanita tua yang kehilangan penglihatan, hanya mendengar suara beliau dalam doa, dan matanya kembali terbuka. Namun karamah terbesar bukan pada keajaiban fisik, melainkan pada metamorfosis batin. Para penjahat yang sebelumnya hidup dari darah dan tipu daya, datang bersimpuh dan memohon dibimbing. Para ulama yang sombong dengan ilmunya, menangis dalam pelukannya dan berkata, "Kami hafal kitab, tapi engkau membaca hati kami." Bahkan para bangsawan yang terbiasa disanjung dunia, kini duduk bersila bersama kaum papa, hanya untuk mendengarkan satu kalimat hikmah dari beliau. Dan yang paling menggetarkan adalah ketika suatu malam, Baghdad dilanda kekeringan. Tanah retak, sumur mengering, dan langit seakan mengunci rahmatnya. Para pemuka agama sudah turun ke lapangan memanjatkan istisqa. Namun hujan tak juga turun. Hingga akhirnya, atas desakan rakyat, Syekh Abdul Qadir pun berdiri, tanpa tongkat, tanpa payung, hanya jubah lusuh dan sepotong zikir di bibirnya. Beliau menengadah ke langit, lalu berkata, "Wahai awan-awan yang ditahan oleh Sang Raja, bila aku memiliki tempat di sisinya, maka turunkanlah rahmat ini, bukan karena aku, tapi karena kasihnya pada hamba-hambanya yang kelaparan." Langit pun bergemuruh. Petir menyambar jauh di ufuk. Lalu titik-titik air jatuh. Semakin deras. Hingga Baghdad dibasahi oleh hujan pertama dalam berbulan-bulan. Rakyat bersorak, namun Syekh Abdul Qadir hanya menunduk, menangis dalam diam. Karena ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang hubungan cinta antara hamba dan Tuhannya. Dan sejak malam itu, Baghdad tak pernah lagi melihatnya sebagai manusia biasa. Ia adalah tanda. Ia adalah peringatan. Ia adalah kasih sayang Allah yang menjelma dalam bentuk manusia. Namun ujian yang sesungguhnya belum dimulai. Bukan dari musuh yang jelas menentang. Bukan dari kaum kafir yang menolak kebenaran. Tapi dari mereka yang mengucap salam dengan manis, yang berjubah seperti beliau, yang berdiri di mimbar-mimbar dan membaca kitab yang sama. Fitnah itu datang dari dalam. Dari sesama ulama. Dari orang-orang yang merasa tersaingi oleh karisma dan karamah Syekh Abdul Qadir. Mereka berkata, bagaimana mungkin seorang fakir seperti dia bisa mendakwahi raja dan rakyat sekaligus? Ilmu kami lebih dalam. Murid kami lebih banyak. Tapi kenapa dia yang diagungkan? Mulailah desas-desus berhembus. Fitnah dilontarkan dengan cerdik. Ada yang berkata beliau menyebarkan ajaran menyimpang. Ada pula yang menuduh bahwa karamah-karamahnya adalah tipu daya jin. Bahkan seorang kadi, hakim agama, yang dulu memuji, kini memfatwakan bahwa Syekh Abdul Qadir telah melampaui batas dan perlu diperiksa. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak marah. Ia hanya tersenyum lirih, lalu berkata, semakin tinggi pohon,
semakin kencang angin yang meniupnya. Dan terkadang, yang menebang bukan orang asing tapi tangan yang dulu menanam. Namun murid-muridnya gelisah. Mereka ingin membela. Mereka ingin melawan. Tapi Syekh berkata, "Jangan. Biarkan mereka bicara. Aku tidak perlu membela diriku. Cukuplah Allah sebagai pembela yang maha tahu segalanya." Dan ketika tekanan semakin memuncak, beliau mengambil keputusan mengejutkan, menyepi dari keramaian. Ia meninggalkan Baghdad untuk sementara. Bukan karena takut, tapi karena ingin menjaga hatinya tetap bersih dari kebencian. Fitnah tidak akan padam bila disiram dengan kemarahan, katanya. Dalam kesendirian itu, ia kembali ke akarnya, zuhud, tafakur, dan cinta tanpa syarat kepada Tuhannya. Namun dunia belum selesai mengujinya. Di balik sunyi yang ia cari, badai yang lebih besar tengah menunggu. Malam turun perlahan di padang sunyi tempat Syekh Abdul Qadir mengasingkan diri. Tidak ada lentera, tidak ada suara, hanya gemuruh doa dan bisikan alam. Ia duduk bersila di atas tanah, tanpa alas, tanpa pelindung, hanya berbalut jubah lusuh dan cahaya iman yang membara. Di sanalah, pada malam ke-13, ketika rembulan menggantung setengah malu, sesuatu yang tak lazim terjadi. Tiba-tiba udara menjadi berat. Angin berhenti seolah menahan napas. Dari kejauhan, cahaya samar melayang, mendekat, lalu berhenti tepat di hadapan sang wali. Sosok-sosok bercahaya berdiri di hadapannya, makhluk-makhluk yang bukan manusia. Para ruhul kudus, para wali gaib, bahkan para jin muslim datang menyimak. Ada yang mengangguk, ada pula yang bersujud, seolah menyambut pemimpin baru mereka. Salah satu dari mereka berkata, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah diuji manusia. Kini, langit ingin mengujimu lebih dalam." Malam itu, Syekh Abdul Qadir tak tidur. Ia berdialog dengan alam ruhani, menembus batas dimensi. Ia menyaksikan wajah-wajah para nabi, mendengar seruan dari Lauhul Mahfudz, dan hatinya dibukakan terhadap rahasia-rahasia yang tak tertulis dalam kitab. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa terlalu kecil di hadapan kemuliaan ilahi yang disingkapkan padanya. Ilmu yang sejati, katanya kemudian, bukan yang memenuhi kepala, tetapi yang merendahkan hati. Di akhir malam itu, ia tidak kembali dengan tangan kosong. Ia kembali dengan amanah. Sebuah misi yang lebih besar dari sekadar mengajar atau menasihati, membangkitkan umat dari kelalaian. Dan saat fajar menyingsing, langkah Syekh Abdul Qadir kembali menapaki Baghdad. Tapi kali ini, ia bukan lagi sekadar guru. Ia adalah cahaya yang dikirim untuk menembus gelapnya zaman. Tapi cahaya sejati tidak hanya menerangi yang lemah, ia juga membakar ego para penguasa ilmu yang sombong. Kabar tentang kembalinya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebar cepat ke penjuru Baghdad. Tapi kali ini, bukan hanya para fakir yang menyambutnya. Para ulama yang dulu memandang remeh kini mulai gelisah. Mereka mendengar bahwa pria yang dulu dianggap gila ilmu, kini berbicara dengan hikmah yang menundukkan hati, dan mengajar dengan kedalaman yang membuat banyak guru kehilangan kata. Seorang ulama besar dari Kufah, yang dulu terang-terangan menganggapnya sesat, datang diam-diam menyelinap di antara para jamaah. Ia ingin menguji langsung, ingin membongkar tipuan Abdul Qadir di depan murid-muridnya. Tapi belum sempat ia membuka mulut, Syekh Abdul Qadir menatapnya. Dan dengan tenang menyebutkan dosa-dosa masa lalunya satu persatu, tanpa celah, tanpa suara yang meninggi. "Engkau datang untuk menjatuhkan, padahal hatimu sendiri telah runtuh oleh keraguan." Ulama itu gemetar. Ia tersungkur. Di hadapan murid-murid yang dulu ia banggakan, ia menangis dan mencium kaki sang wali. "Ajarkan aku, wahai pewaris para nabi." Hari itu menjadi saksi ketika musuh terbesar justru menjadi murid yang paling setia. Setiap hari, Syekh Abdul Qadir kini dikerumuni bukan hanya oleh rakyat jelata, tetapi juga para kadi, ahli tafsir, bahkan para ahli filsafat. Tapi tak sekalipun beliau angkuh. Di hadapan semua, ia tetap rendah hati. Dan justru dari kerendahan itu, pancaran karamahnya semakin terang. Di balik ketenaran yang mulai membesar, Syekh Abdul Qadir sadar, fitnah dunia lebih tajam dari pedang kekafiran. Dan ia tahu, ujian terbesar belum datang. Dan ia benar. Ketika cahaya terlalu terang, mereka yang silau justru memilih untuk memejamkan mata dan menuduh sang cahaya sebagai kegelapan. Begitulah yang terjadi pada Syekh Abdul Qadir. Di tengah pujian, ada kedengkian. Di balik takbir para murid, terselip bisik-bisik fitnah dari lidah para penguasa yang tak senang kehilangan pengaruh. "Dia bukan wali, dia tukang sihir," teriak seorang pejabat tinggi di hadapan khalifah. Orang ini mengancam kestabilan negeri. Rakyat lebih mendengarnya daripada amir dan ulama istana. Tuduhan demi tuduhan dilayangkan. Ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir telah menyebarkan ajaran sesat, bahwa ia menyamaratakan orang awam dengan orang alim, bahwa ia menghina jabatan-jabatan resmi agama. Surat rahasia dikirim ke istana, memohon agar beliau ditangkap diam-diam. Rencana pembunuhan pun disusun, racun di makanan, panah dari kejauhan, bahkan niat membakar majelis zikirnya saat malam hari.
Namun malam pertama ketika mereka mencoba menjalankan rencana itu, langit tiba-tiba memekik petir. Hujan turun mengguyur seluruh Baghdad tanpa henti. Seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan mendekati rumah Syekh Abdul Qadir justru jatuh pingsan sebelum sempat menghunus senjatanya. Dan dalam mimpinya, ia melihat sosok berjubah putih yang memandangnya tajam, berkata, "Engkau ingin membunuh kekasihku? Belum waktumu untuk mati, tapi akan kucabut keberanianmu malam ini." Ia bangun dengan tubuh menggigil dan air mata membanjiri wajahnya. Keesokan harinya, ia datang sendiri ke majelis Syekh Abdul Qadir dan memohon ampun. Syekh hanya menatapnya lembut dan berkata, "Jangan takut. Aku bukan hakim. Aku hanya hamba yang juga takut pada Tuhannya. Tapi tidak semua musuh luluh. Di tempat lain, kekuatan yang lebih besar sedang bergerak. Seseorang yang diam-diam merasa terancam akan segera mengambil langkah paling keji. Namun sebelum langkah keji itu dilaksanakan, takdir telah lebih dulu turun dari langit. Hari itu, langit Baghdad tampak berbeda. Awan menggantung berat, angin berhembus pelan seakan membawa bisikan rahasia alam semesta. Syekh Abdul Qadir duduk bersila seperti biasa di majelisnya. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kedalaman yang sulit dijelaskan. Ia menoleh ke para muridnya dan berkata lirih, "Sudah dekat waktunya. Bila aku tiada, teruskan jalan ini. Jangan bangga dengan karamah. Banggalah jika kalian bisa menyembunyikan amalan dan tetap mencintai Allah walau tak satu pun doa dikabulkan." Malam itu, tanpa sakit, tanpa keluhan, Syekh Abdul Qadir memejamkan matanya. Senyumnya tak berubah, napasnya tenang, dan dari lisannya keluar kalimat terakhir, seperti hembusan yang menyayat jiwa. "Ilahi, Ilahi, Ilahi, ampunilah umat Muhammad." Suara itu lirih, tapi mengguncang dunia gaib. Diriwayatkan, bumi Baghdad sempat bergetar ringan. Cahaya terlihat menyelimuti langit bagian barat. Para wali di berbagai penjuru dunia, tanpa diberitahu, serentak menangis dalam doa malamnya. Bahkan jin-jin mukmin menangis di balik tirai gaib, mengenang sang mursyid agung yang telah berpulang. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak pernah benar-benar pergi. Namanya diabadikan dalam hati para salik. Ajarannya hidup dalam jutaan santri dan pencari kebenaran. Zikirnya menggema dari Maroko hingga Indonesia, dari lorong-lorong sunyi hingga masjid-masjid agung. Dan setiap kali seseorang yang tersesat memanggil nama Syekh Abdul Qadir Jailani dalam keputusasaan, maka seperti angin lembut yang menyentuh hati, akan datang pertolongan yang tak terlihat. Mungkin bukan berupa mukjizat, tapi cukup untuk menghidupkan kembali harapan. Sebab beliau bukan sekadar ulama, bukan hanya wali, tapi seorang yang menembus batas zaman, yang hidup untuk membangkitkan ruh yang tertidur. Muhyiddin, penghidup agama.